Contoh, ini ketika anak bayi lahir, kita disunahkan azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Terlepas hadisnya ada perbedaan, tapi mayoritas para fuqaha 3 mazhab mengatakan sunnah. 3 mazhab. 1 mengatakan makruh. Hadisnya tentang azan itu ada. Azan ketika bayi itu lahir. Cuma derajat hadisnya berbeda. Contoh hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Ada ulama hadis namanya Abu Ya'la fi musnadih, dalam kitab musnadnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu maulud." Man wulida lahu maulud. Siapa orang yang melahirkan anak, fa'adzana fi udhunihi al-yumna, maka dia azan di telinga kanannya. Wa aqama fi udhunihil yusra, dan dia qomat di telinga kirinya. Ini riwayat Abu Ya'la dalam musnad. Ulama mengatakan hadis ini dhaif. Banyak mengatakan hadis ini lemah. Ad-dhaif. Lemah dengan palsu beda. Kalau palsu namanya maudhu'. Dan lemah pun kalau tidak kontradiktif dengan syariat dan dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya, maka kita perlakukan hadis itu sebagai hadis, bukan sebagai sesuatu yang salah. Nah, sehingga hadis azan ini yang pertama itu dhaif. Kalau palsu namanya maudhu'. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal maudhu'u. Itu dalam Nazm Baikuni. Hadis yang dipalsukan, yang diada-adakan, itu dinamakan dengan hadis maudhu'. Ada hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman, yang lahir tahun 383 Hijriah atau 384 Hijriah. Di situ ada riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan anna Rasulullah atau anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali yauma wulida. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan azan di telinganya Imam Hasan di saat Imam Hasan lahir. Imam Hasan cucunya Nabi, anak dari Sayyidah Fatimah Zahra. Kemudian wa aqama fi udhunihil yusra. Kemudian Nabi mengqomat di telinga kirinya Imam atau Sayyidina Hasan. Hadis ini juga banyak ulama mengatakan lemah, dhaif. Kemudian ada hadis yang ketiga tentang masalah ini. Nah, ini hadis hasan sahih. Hadisnya bagus. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini sahih. Dari Abu Rafi' namanya. Abu Rafi' mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fil uzunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis salati. Kata Abu Rafi', saya melihat Nabi azan di telinganya Sayyidina Hasan di hari di mana Sayyidah Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan. Nabi azan bis salati, dengan azan seperti azannya orang untuk solat, memanggil untuk solat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini di dalam sunannya yang lahir tahun 209, meninggal 279 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, meninggal tahun 275 Hijriah. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hasan sahih. Apa arti hasan sahih?
Sebagian ulama mengatakan hadis ini bagus, sebagian ulama berpendapat hadis ini sahih. Bahkan Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Nah, ini contoh bagaimana cara ulama fikih mereka mengambil hukum. Tidak hanya satu hadis dan tidak hanya satu pendapat, tapi mereka mengumpulkan beberapa hadis kemudian disimpulkan. Tadi dikatakan dua lemah, satu hasan, satu sahih. Dua lemah, satu hasan atau sahih. Ada istilah di dalam ilmu hadis yang dipahami oleh ulama hadis. Ada hadis yang dia hasan bigairihi. Dia hasan karena sebab ada hadis yang lain. Tadi dua hadis itu dhaif. Benar dhaif. Kesepakatan ulama-ulama hadis, hadis dhaif tidak bisa diamalkan di dalam hukum. Kesepakatan ulama hadis. Kemudian hadis dhaif tidak bisa digunakan di dalam masalah akidah. Nah, ketika hadis dhaif ini ada hadis sahih atau hasan yang menguatkan maknanya. Tadi hadis sahih kan mengatakan azan juga. Hadis hasan mengatakan azan kepada bayi tersebut, kemudian qomat. Maka yang diikuti adalah apa? Yang sahih. Yang dua ini walaupun dhaif, maknanya tidak berlawanan dengan yang sahih atau yang hasan. Karena hadis sahih dan hasan itu bisa digunakan sebagai hukum. Jadi jangan ambil satu saja kemudian bilang, oh ini tidak ada ini hadis palsu, hadis lemah, kemudian tidak dipakai. Bukan seperti itu caranya. Berarti ilmunya masih satu hadis. Tapi caranya melihat dulu semua hadis. Sehingga yang paham seperti ini bukan kita. Tapi yang paham masalah seperti ini tentang hukum namanya fuqaha. Namanya fuqaha. Nah, sekarang kita lihat fuqaha tentang masalah ini seperti apa. Ini 3 mazhab mengakui sunnah. Mengatakan sunnah. Datang orang baru kemarin mengatakan ini palsu. Naudzubillah min dzalik. Orang baru kemarin bawa satu hadis mengatakan ini palsu, ini tidak ada. Padahal 3 mazhab. Di dalam kitab Al-Majmu', itu Imam Nawawi mengatakan sunnah an yu'adzana fi udhunil maulud. Disunnahkan ketika anak baru lahir diazankan di telinga kanannya. Zakaran kana au untha, baik anak laki-laki ataupun perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan caranya sama tetap. Telinga kanan azan, telinga kiri qomat. Ini pendapatnya Imam Nawawi yang mewakili, bukan hanya Imam Nawawi, mewakili ribuan ulama mazhab Syafi'i. Karena Imam Nawawi tokoh besar di dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi tidak paham hadis. Oh, Imam Nawawi punya kitab sarah hadis. Kitab sarah Muslim. Imam Nawawi punya kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis. Dan Imam Nawawi diakui oleh ulama sebagai muhadditsul fuqaha, ahli hadis yang ada di kalangan ahli fikih. Itu Imam Nawawi mengatakan sunnah. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan sunnah. Mazhab yang kedua, mazhab Hambali. Mazhab Hambali, namanya Al-Imam Al-Bahuti Al-Hambali. Dalam kitabnya Kashful Qina, nama kitabnya, mengatakan dengan ucapan yang sama, yusannu, disunnahkan, an yu'adzan, diazankan, fi udhunil maulid, di telinga orang yang baru dilahirkan, anak yang baru lahir. Al-yumna, di sebelah kanan, wa an yuqima fi yusra, kemudian qomat di sebelah kiri.
Jadi mazhab Hambali juga banyak yang mengatakan sunnah. Yang ketiga mazhab Hanafi. Ibnu Abidin Al-Hanafi nama ulamanya dalam kitab Hosyiahnya mengatakan apa? Yundabu. Nah, apa yundabu artinya? Disunnahkan. Jadi jangan ragu lagi, sunnah. Disunnahkan, mewakili mazhab Hanafi. Yang keempat mazhab Maliki. Mazhab Maliki dalam kitab namanya Mawahibul Khalil menukilkan pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan makruh mengazankan anak yang baru lahir makruh. Jadi di sini 3 lawan 1. Itu yang namanya jumhur dalam kitab fikih. Jumhur itu kalau 3 pendapat berhadapan dengan 1 pendapat. Namanya jumhur. Jumhur artinya mayoritas ulama.